Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Wisa Maduta Dinutama bersama teman-teman saya, Danu, Cynthia, Azila, Aini, dan Tona. Hari ini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang praktek hukum HUK yang sudah kami lakukan. Oke, langsung bisa dilanjut saja. Nomor 7, tetapkanlah nilai konstanta tegas pada angka 200 Newton per meter dengan mengatur posisi tombol biru pada kotak konstanta pegas. Nomor 8, tariklah pegas dengan gaya 20 Newton dengan cara mengubah posisi tombol merah pada kotak gaya yang dikenakan. Amatilah beberapa nilai gaya pegas. Nah, di sini bisa dilihat, kita menggunakan gaya 20, maka gaya pegas yang dihasilkan juga 20. Nomor 9, lakukanlah langkah nomor 8 dengan mengganti nilai gaya menjadi 30 Newton, 40 Newton, 50 Newton, 60 Newton, dan 70 Newton. Oke, di sini bisa dilihat, kalau kita kasih ke 30, tetap sama ya, tetap 30. Kita kasih 40 juga pasti gaya pegasnya 40. 50 juga 50. Dan begitu juga untuk 60. Dan terakhir 70 juga akan begitu. Nomor 10, lakukanlah langkah nomor 6 sampai dengan 9 untuk konstanta pegas yang berbeda, yaitu 300 Newton per meter dan 400 Newton per meter. Kita ubah ke 300. Hasilnya tetap sama ya, di sini bisa lihat tetap 20. Kalau kita kasih 30, tetap 30. Kita kasih 40 juga, gaya pegasnya juga akan tetap 40. Begitu juga apabila kita ke 400 ya. Kita kasih 50, hasilnya juga pasti 50 juga. 60 juga begitu, dan juga terakhir 70. Kita berikan gaya 70, maka akan berhasil 70 juga. Nomor 11, masukkan hasil pengamatan pada tabel 1. Ini adalah hasil tabel 1 yang sudah kita buat. Ini hasilnya begini. Bisa dilihat gaya yang dikenakan dan gaya pegas pasti selalu sama, 20, 20, 30, 30. Begitu juga di yang 300. 20, 20, 40, 40. Di 400 juga sama, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70. Kita langsung lanjut aja ke kegiatan 2. Kegiatan 2. 1. Ulangi langkah nomor 1 sampai dengan 5 pada kegiatan 1. 2. Pilih gambar 2 pegas sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut. 3. Tetapkanlah nilai konstanta pegas 200 Newton per M untuk sistem pegas yang atas dan 400 Newton per M untuk sistem pegas yang bawah. 4. Berilah gaya sebesar 20 Newton pada kedua sistem pegas tersebut. Lalu, amati beberapa nilai perpindahan, dalam kurung, pertambahan panjang pegas, tutup kurung. Ini bisa dilihat, kalau kita kasih gaya 20, di atas 20, bawah juga 20. Kalau yang 200 Newton per meter, itu hasil pertambahan panjangnya sepanjang 0,1 meter. Sedangkan kalau yang misalnya dikenakan 20 di 400, itu pertambahan panjangnya jadi 0,05 meter. 5. Ulangi langkah nomor 4 untuk nilai gaya 30 Newton, 40 Newton, 50 Newton, 60 Newton, dan 70 Newton. Oke, kita langsung lanjut aja. Ini 30 jadi 0,15. Di sini juga kalau misalnya kita 30 jadi 0,075. Jadi beda sama yang tadi ya. Kalau yang tadi kan sama. Kalau sekarang angkanya bakalan beda. Ini jadi 0,2. Kita ke 40 jadi 0,1. Begitu juga kalau misalnya kita kasih ke 50, pasti dia bakalan semakin naik. Jadi 0,25 meter, yang bawahnya jadi 0,125 meter. Kita ke 60.
Kalau yang pegas 200 jadinya 0,3, yang pegas 400 jadinya 0,15. Dan kita terakhir ke 70. Bisa dilihat yang atas 0,35 meter, sedangkan yang bawahnya 0,175 meter. 6. Ulangi langkah nomor 3 sampai dengan 5 dengan menetapkan nilai konstanta pegas 600 Newton per M untuk sistem pegas yang atas dan 800 Newton per M untuk sistem pegas yang bawah. Oke, sekarang kita udah ganti ya. Jadi 600 sama 800. Kita langsung ulang lagi aja ke 20. Biar mempersingkat waktu, kita langsung aja. Ini jadinya yang atas 0,033 meter, yang bawah 0,025 meter. Kita lanjut ke 30. Yang atas jadinya 0,05 meter, yang bawah 0,038. Kalau 40 jadi 0,067. Sedangkan yang bawah, kalau misalnya 40 jadi 0,05. Atas kita lanjut jadi 50 Newton, jadinya 0,083. Ya, terus yang bawah 50 Newton, jadinya 0,063 tambah panjangnya. Dan terakhir, sebelum 70, 60 dulu. Yang atas jadinya 0,1 meter, yang bawah 0,075. Dan terakhir buat 70 Newton, maka pertambahan panjang yang atas akan jadi 0,117 meter, sedangkan yang bawah menjadi 0,088 meter. 7. Masukkan data hasil pengamatan pada tabel 2. Ya, terakhir untuk tabel, kita sudah buat di sini hasil pengamatan kita, praktek tadi. Seperti yang bisa dilihat, semakin besar pemberian gaya, maka akan semakin panjang juga pertambahan pegasnya. Oke, sekarang kita, karena prakteknya sudah selesai, kita langsung saja lanjut untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Jadi pertanyaan dimulai dari ini dulu, nomor 1, diskusinya. Oke, kita akan berlanjut kepada soal diskusi. Untuk soal yang nomor 1, berdasarkan data pada tabel 1, bagaimana besarnya nilai gaya pegas jika gaya yang dikenakan pada pegas semakin besar. Jadi, besar gaya pegas akan selalu sama walaupun gaya yang dikenakan semakin besar. Pada soal nomor 2, apakah perbedaan jenis pegas yang ditunjukkan oleh perbedaan nilai konstanta pegas berpengaruh terhadap nilai gaya pegas? Jawabannya yaitu tidak. Perbedaan jenis pegas atau konstanta pegas tidak akan mempengaruhi gaya pegas. Kita lanjut ke soal nomor 3. Berdasarkan data pada tabel nomor 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya gaya yang bekerja pada pegas dengan nilai pertambahan panjang pegas pada jenis pegas pertama, dalam kurung konstanta 200 Newton per meter. Kita bisa lihat grafik nomor 3, bahwasanya semakin besar gaya yang diberikan, nilai pertambahan panjang pegas semakin bertambah. Selanjutnya nomor 4. Berdasarkan grafik yang baru saja dibuat pada suatu jenis pegas yang sama, bagaimana nilai pertambahan panjang pegas jika gaya yang bekerja pada pegas semakin besar nilainya? Jawabannya, pada jenis pegas yang sama, pertambahan panjang pegas akan meningkat secara konstan. Selanjutnya, soal nomor 5, berdasarkan data pada tabel nomor 2, buatlah grafik hubungan antara besarnya konstanta pegas dengan nilai pertambahan panjang pegas jika dikenai gaya yang sama. Bisa dilihat grafik nomor 5, yaitu 200 sama 0,1, 400 sama dengan 0,05, 600 sama dengan 0,033, 800 sama dengan 0,025. Selanjutnya nomor 6.
Berdasarkan grafik yang baru saja dibuat, bagaimana nilai pertambahan panjang pegas jika konstanta pegas semakin besar? Jawabannya, apabila konstanta pegas semakin besar, maka pertambahan panjang pegas akan semakin menurun. Selanjutnya nomor 7, bagaimana hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan gaya yang bekerja? Pertambahan panjang pegas berbanding lurus dengan gaya yang bekerja, sehingga apabila gaya yang dikenakan semakin besar, maka semakin besar pula pertambahan panjang pada pegas. Selanjutnya nomor 8. Bagaimana hubungan antara pertambahan panjang pegas dengan nilai konstanta pegas? Jawabannya, pertambahan panjang pegas berbanding terbalik dengan konstanta pegas. Hal ini terbukti dengan percobaan tadi. Semakin besar konstanta pegas, maka pertambahan panjang pegas akan semakin kecil. Selanjutnya soal nomor 9. Jika pertambahan panjang pegas dinyatakan sebagai X, gaya yang bekerja sebagai F, dan konstanta pegas sebagai K, buatlah hubungan antara ketiga besaran tersebut dalam bentuk persamaan matematika. Jawabannya, karena besar gaya yang bekerja sama dengan konstanta pegas dikali pertambahan panjang pegas, maka dapat dituliskan persamaan matematikanya adalah F sama dengan K dikali delta X. Pada pegas, dengan konstanta 200 Newton per M, perkirakan berapa nilai pertambahan panjangnya jika pegas ditarik dengan gaya sebesar 100 Newton. Jika mengikuti pola bilangan pada grafik yang sudah dibuat, maka besar pertambahan panjang pegas jika pegas konstanta 200 dikenakan gaya 100 Newton adalah sebesar 0,500 M. Kesimpulannya, hukum Hooke terbukti benar bahwa besar gaya yang dikenakan sama dengan konstanta pegas dikalikan dengan pertambahan panjang pegas, atau persamaan matematikanya adalah F sama dengan K dikali delta X. Selain itu, konstanta pegas maupun besar gaya yang diberikan pada pegas tidak akan mempengaruhi gaya pegas yang dihasilkan, karena gaya pegas tidak termasuk dalam rumus hukum Hooke. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.